Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitri Ramadhani dari kelas C Agribisnis dengan NIM 23051. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan mini riset analisis korespondensi, yaitu hubungan antara tempat print dan kepuasan pelanggan. Yang pertama itu pendahuluan. Jadi industri jasa print dan fotokopi memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari dengan permintaan yang terus meningkat berkat kemajuan teknologi dan informasi. Pelanggan itu dihadapkan pada berbagai pilihan penyedia layanan sehingga mereka harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti harga, kualitas, kecepatan pelayanan, dan kebersihan dalam memilih layanan yang tepat untuk jasa tempat print tersebut. Teknik cetak digital telah menjadi alat yang signifikan dalam industri ini, memungkinkan pencetakan yang efisien dan berkualitas tinggi. Selain itu, analisis korespondensi dapat digunakan untuk memahami hubungan antara atribut layanan dan kepuasan pelanggan, membantu penyedia layanan dalam meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang selanjutnya itu tujuan penelitian. Jadi di sini itu ada dua tujuan penelitian, yaitu yang pertama, menganalisis atribut tempat print yang paling berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, mendeskripsikan hubungan antara atribut tempat print dan kepuasan pelanggan. Untuk yang selanjutnya itu metodologi penelitian. Jadi di sini ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian yang saya buat ini seluruh pelanggan tempat print dan fotokopi di 86 Digital Printing, Neuroprint, EBC Print, dan Amor Print. Sampel diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu dengan memilih pelanggan yang memiliki pengalaman menggunakan layanan print dan fotokopi di tempat yang diteliti. Jumlah sampel yang digunakan adalah 30 sampel atau 30 responden. Teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden. Kuesioner berisi pertanyaan tentang atribut tempat print seperti harga, kualitas, kecepatan pelayanan, dan kebersihan, serta pertanyaan tentang kepuasan pelanggan. Untuk studi kasusnya, dalam kasus ini kita membandingkan keunggulan dari 4 tempat print atau fotokopi, yaitu 86 Digital Printing, Neuroprint, EBC Print, dan Amor Print. Responden diberi kuesioner untuk menjawab pertanyaan mengenai atribut tempat print tersebut. Ada 5 atribut atau variabel tempat print yang akan diajukan dalam kuesioner antara lain, yaitu yang pertama itu harga yang terjangkau, terus kebersihan, kecepatan pelayanan yang sering dikunjungi, dan kualitas hasil. Untuk tempat printnya itu ada 86 Digital Printing, Neuroprint, EBC Print, dan Amor Print. Jadi untuk jumlah respondennya itu ada 30 masing-masing, jadi totalnya 150. Untuk keterangannya itu atribut yang pertama itu harga, yang kedua itu kebersihan, yang ketiga kecepatan pelayanan, yang keempat sering dikunjungi, dan lima kualitas hasil print. Untuk hasil dan pembahasan. Untuk tabel korespondensi, yaitu dilihat dari saya mengambil dari yang tertinggi yaitu harganya. Harga dari tempat print 86 Digital Printing, yaitu sebanyak 17 responden. Pada yang kedua itu tempat print Duro sebanyak dua, dua responden dalam atribut harga. Lalu pada atribut kebersihan 86 Digital Printing itu sebanyak 12, sedangkan Duro itu ada 10. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa responden lebih banyak memilih Duro print dari segi 86 Digital Printing dari segi harga, dan untuk kebersihannya juga 86 Digital Printing yang dipilih responden. Untuk profil baris dan kolom atau row profil dan kolom profil. Untuk interpretasinya itu pada output profil baris menunjukkan bagaimana distribusi kategori dalam baris tabel kontingensi terkait dengan kategori dalam kolom. Sedangkan pada output profil kolom menunjukkan bagaimana distribusi kategori dalam kolom terkait dengan kategori dalam baris. Setiap sel dalam profil kolom menunjukkan proporsi kategori kolom yang didistribusikan ke dalam kategori baris. Misalnya berapa banyak dari responden yang memilih harga pada 86 Digital Printing, yaitu ini, sebanyak 0,567. Kalau Enduro itu 0,67.
0,067 dan seterusnya. Sedangkan pada setiap sel profil baris itu menunjukkan berada dalam kategori kolom. Misalnya kita dapat melihat berapa proporsi pemilihan 86 digital printing yang atribut harganya itu 0,218 dan kebersihannya itu 0,1 yang duro itu 0,65. Ini kalau row itu ke sini, kolom itu ke bawah seharusnya. Untuk interpretasi yang summary, yang selanjutnya itu summary. Untuk interpretasinya itu kita melihat dari dimensi 1 dan 2 karena yang selanjutnya itu di bawah 0,2 dan yang ini tuh di atas 0,2. Jadi dibandingkan dengan nilai rata-ratanya atau menurut pendapat lain dibanding dengan angka 0,2 jika nilai accounted for lebih besar dari rata-ratanya atau angka 0,2 maka dimensi tersebut yang digunakan dalam analisis. Dalam contoh kasus ini nilai accounted for-nya pada dimensi 1 sebesar 0,629 dan dimensi 2-nya itu 0,360 serta pada dimensi 3 itu 0,11 itu tidak digunakan lagi karena udah di bawah angka 0,2. Jadi kita menggunakan dua dimensi saja. Dengan demikian, dimensi pertama menjelaskan 62,9% inersia. Dimensi kedua menjelaskan 36,0 secara kumulatif. Dua dimensi menjelaskan jadi totalnya ini sama yang dimensi pertama dan dimensi kedua itu totalnya itu 98,9 variasi data. Jadi totalnya itu 98,9 variasi data. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa sebagian besar hubungan antara kategori dijelaskan oleh dua dimensi ini, dan dua dimensi tersebut sudah cukup untuk visualisasi hubungan antar kategori. Penjelasan mengenai inersia pada output tabel summary menggambarkan besaran total varian yang dijelaskan oleh analisis. Ini bisa dianggap sebagai ukuran total informasi yang dijelaskan oleh peta korespondensi, sedangkan proportion of inersia menunjukkan persentase kontribusi dari setiap dimensi terhadap total inersia. Misalnya jika ada dua dimensi utama, kita bisa melihat berapa persen dari total varian yang dijelaskan oleh masing-masing dimensi. Kumulatif proportion menunjukkan persentase kumulatif inersia yang dijelaskan. Ini penting untuk menentukan berapa banyak dimensi yang perlu kita perhatikan. Yang selanjutnya itu overview row and column point. Pada tabel overview row and column point itu, tabel tersebut menjelaskan keterkaitan atau kedekatan baik di baris maupun di kolom. Nilai kedekatan variabel dapat dilihat dari nilai contribution of point to inertia of dimension. Dilihat dari yang ini. Nilai tersebut menunjukkan berapa besar kontribusi kategori baris terhadap total varian dalam setiap dimensi. Nilai kontribusi yang besar berarti kategori tersebut sangat penting dalam menjelaskan dimensi tersebut. Seperti harga, misalnya memiliki kontribusi yang tinggi pada dimensi 2. Yang ini 0,381. Berarti bahwa variabel harga sangat berpengaruh pembentukan di dimensi 2. Jadi harganya yang tinggi itu mempengaruhi pembentukan yang ada di dimensi 2. Dibanding dengan dimensi 1 yang kontribusinya itu kecil cuma 0,239. Jadi untuk yang selanjutnya itu gambaran row and column point atau gambaran dari overview row and column point seperti ini itu dibuat seperti grafik. Jadi untuk interpretasinya itu dimensi pertama atau sumbu X itu tempat print. Jadi yang seperti ini sumbu X itu tempat print dan yang dimensi kedua itu sumbu Y itu termasuk atribut. Jadi untuk yang kedekatan, kategori yang posisinya berdekatan di peta tersebut menunjukkan adanya hubungan atau pola yang mirip antar kategori tersebut. Misalnya kategori kualitas hasil. Seperti ini kalau kualitas hasil dan 86 digital printing itu kan berdekatan. Jadi semakin berdekatan itu semakin banyak orang yang menyukai 86 digital printing dari segi kualitas hasil. Yang selanjutnya itu interpretasinya jaraknya. Kategori yang posisinya berjauhan di peta menunjukkan semakin kecil hubungan antara kategori tersebut. Misalnya kategori kecepatan pelayanan dan EBC print. Ini untuk kecepatan pelayanannya dan ini untuk EBC printnya. Jadi semakin jauh itu semakin orang tidak menyukai EBC print dari segi kualitas pelayanan. Mungkin dikarenakan kualitas pelayanan di EBC print itu kurang menarik, jadi jaraknya itu berdekatan untuk yang diambil datanya.
Untuk yang selanjutnya itu kesimpulan. Jadi untuk berdasarkan analisis korespondensi yang dilakukan, penelitian ini menemukan bahwa atribut tempat print yang paling berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan adalah kualitas hasil print dan kebersihan. Jadi paling banyak itu kualitas hasil dan kebersihan. Hubungan antara atribut tempat print dan kepuasan pelanggan dapat dijelaskan sebagai berikut. 86 Digital printing memiliki hubungan yang kuat dengan atribut kualitas hasil. Kualitas hasil. Dan hal ini menunjukkan bahwa pelanggan merasa puas dengan kualitas hasil dari 86 Digital printing dan cenderung sering mengunjungi tempat print ini. Dan untuk tempat Doro Print memiliki hubungan yang kuat dengan atribut harga dan kebersihan. Harga dan kebersihan. Sehingga menunjukkan pelanggan merasa puas dengan harga yang ditawarkan dan kebersihan di tempat print ini. Untuk EBC Print memiliki hubungan yang lemah dengan semua atribut. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan kurang puas dengan layanan yang ditawarkan oleh EBC Print. Amor Print memiliki hubungan yang kuat dengan atribut harga. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan merasa puas dengan harga yang ditawarkan oleh Amor Print. Untuk saran, berdasarkan temuan penelitian, berikut adalah mungkin rekomendasi praktis yang dapat diberikan kepada penyedia layanan di empat tempat print tersebut. Yang pertama itu meningkatkan kualitas hasil print. Penyedia layanan print dan fotokopi perlu memperhatikan kualitas hasil print sebagai faktor utama yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Jadi untuk supaya menarik perhatian pelanggan itu harus bisa meningkatkan kualitas hasil printannya supaya banyak responden atau pelanggan yang semakin banyak yang datang. Nah, selanjutnya itu menjaga kebersihan. Jadi penyedia layanan tempat print itu seharusnya menjaga kebersihannya supaya pengunjung yang datang itu merasa puas terhadap tempat tersebut. Menawarkan harga yang kompetitif. Jadi yang harganya yang mungkin di kantong mahasiswa dapat diterima itu lebih banyak yang dikunjungi gitu. Dan selanjutnya itu meningkatkan kualitas layanan. Penyedia layanan dan print dan fotokopi perlu meningkatkan kualitas layanan seperti kecepatan pelayanan dan keramahan staf. Jadi mungkin yang fast respon itu tempat printnya itu banyak sering dikunjungi mahasiswa. Saran untuk penelitian lebih lanjut, menganalisis pengaruh atribut tempat print terhadap loyalitas pelanggan. Penelitian ini hanya menganalisis pengaruh atribut tempat print terhadap kepuasan pelanggan. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menganalisis pengaruh atribut tempat print terhadap loyalitas pelanggan. Menganalisis pengaruh atribut tempat print terhadap keputusan pembelian. Penelitian ini hanya menganalisis pengaruh atribut tempat print terhadap kepuasan pelanggan. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menganalisis pengaruh atribut tempat print terhadap keputusan pembelian. Menganalisis pengaruh atribut tempat print terhadap persepsi pelanggan. Penelitian ini hanya menganalisis pengaruh atribut tempat print terhadap kepuasan pelanggan. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menganalisis pengaruh atribut tempat print terhadap persepsi pelanggan. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kalimat atau penjelasan saya yang kurang tepat atau kurang dimengerti, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.